Halo Bro, ketemu lagi dengan saya ya Bro ya. Di video kali ini kita akan belajar rangkaian kontrol interlock antara K1 dengan K2. Nah, ini sudah saya gambar dan sudah saya rangkai. Jadi nanti kerjanya dia kalau K1 nyala maka K1 akan mati. Jadi kalau K1 nyala, yang K2 nya nyala, K1 nya juga mati. Oke ya Bro ya. Jadi ini sudah saya rangkai dan sudah saya gambar Bro. Oke Bro, sebelum dilanjut ya Bro ya, jangan lupa nontonnya jangan di skip biar lebih jelas ya, dan jangan lupa subscribe ya Bro ya. Terima kasih Bro. Oke Bro, kita lanjut lagi ya Bro ya. Jadi sebelum merangkai rangkaian apapun ya Bro ya, kita harus gambar dulu ini ya Bro ya. Ini gambarnya sudah saya gambar. Ini adalah rangkaian interlock ya, interlock yang saya gambar ya. Nah, ini di sini ini yang merah ini ya, yang merah adalah kabelnya ya, kabel-kabelnya. Sedangkan yang hitam-hitam ini adalah komponennya ya Bro ya. Jadi ini saya mulai ya Bro. Jadi ini kalau mau ngerangkai yaitu gambar dulu, terus kalau kabel yang sudah terpasang ya, ini misal kita mulai masang, ini ada fuse ya, ini fuse kabelnya ini ya, ini kita centang ya. Nah seperti ini, berarti ini kabel ini udah terpasang. Nah di sini nih saya chamber 2 karena ini sebenarnya satu-satu, karena ini untuk yang keduanya ini jadinya saya chamber. Nah ini kabel ini, yang ini Bro, jadi ada dua ini. Nah selanjutnya ini fuse ya, ini saya pakai MCB ya. Terus keduanya kabel yang ini ya, kabel yang ini nih, kabel yang ini. Nah terus outputannya ini ada selector switch ya, selector switchnya ada auto, ada manual. Ini manual, ini auto ya. Ini kita ke manual dulu. Ini kabelnya ini ya, ini untuk push button 1 ya, push button 1 off, push button off. Ini push button nomor 1 untuk on, ini push button nomor 2 untuk off, ini push button nomor 2 untuk on ya. Ini kabelnya sudah terakit ya, terpasang. Ini satu, ini push buttonnya ya, ada dua ya, on off on sama off on. Ini ya, ini kabelnya saya centang ya. Jadi jangan lupa ya Bro, selalu dicentang ya. Nah ini ada rangkaian penguncinya ini penguncinya ya Bro, ini penguncinya, dia masuk ke sini ya. Ini dari push button ini ya, outnya push button off masuk ke NO nya K1 ya. Ini saya sebut K1. Nah ini outputnya K1, dia masuk ke coil. Nah ini di centang yang ini kabel ini Bro. Nah ini dari push button on ini Bro, push button on nya satu ini dia in kabel lagi nih ya, outputnya ya, outputnya ini outputnya dia masuk ke NC nya K2. Ini NC nya K2 di sini nih, ada NC nya K2, ada NC nya K2 di sini. Nah ini ya. Nah ini interlocknya. Jadi kalau interlock itu kalau K1 dia akan masuk dulu ke NC nya K2. Begitu juga sebaliknya, kalau K2 berarti masuk dulu ke NC nya K1. Ini kan masuk ke NC nya K2 ya. Nah ini output dari NC K2 baru masuk ke coil yang ini nih, kabel yang ini kita centang ya. Ini berarti udah masuk ke NC nya K2, terus masuk ke coilnya K1. Nah sini ya. Nah ini untuk yang kedua ya. Ini yang kedua adalah push button yang kedua ini. Ini adalah incomingnya ya, kabel ini ya. Ini incomingnya ini masuk ke push button off ya, off yang nomor 2. Outputnya ini ya, outputnya kabel ini ya ini. Nah terus outputannya dari push button on ini dia masuk ke NC nya
K1 karena interlock, jadi NC-nya K1 dulu baru masuk ke coil. Ini kabel ini ya. Nah, ini coil ya. Ini coilnya NC K1 baru masuk ke coil. Ini ya kabel ini ya, dia masuk ke coilnya K2. Nah, terus ini adalah rangkaian penguncinya ya. Rangkaian penguncinya ini dari sini ya, outnya push button off 2 ini, atau innya push button on ya ini ya. Ini kabel yang ini dia masuk ke NO nya K2, masuk ke NO nya K2 yang ini ya, kabel yang ini. Outputnya NO nya K2 ini baru masuk ke coil K2. Jadi rangkaian ini sama ini adalah kuncian untuk masing-masing kontaktor ya. Jadi ini kuncian kontaktor K1, ini kuncian kontaktor K2. Dia masuk ke NO nya K1, ini masuk ke NO nya K2. Ini untuk penguncinya. Nah, ini kalau udah sampai sini udah ke coil. Sebenarnya sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali, cuman kelihatannya ribet ya. Nah, ini ada dari coilnya ini saya jumper untuk lampu indikator ya. Ini indikator K1, K2 yang warna merah, ini K2 yang warna merah, dan ini K1 yang warna hijau. Ini kabelnya ya. Jadi ini saya dari output dari coilnya nih, dari coilnya K1 ya sama K2 ya untuk lampu indikatornya. Oke ya bro ya. Nah, ini untuk manualnya udah selesai ya. Jadi cuma dari push button off, masuk push button on, keluar ke NC ya, NC nya interlock ya, K2 masuk ke coilnya K1. Dari sini NC nya K1 ya, ini masuk ke coilnya K2 di sini. Hanya seperti itu ya. Terus ditambah rangkaian pengunci. Rangkaian penguncinya juga sangat gampang ya. Hanya dia masuk ke NO nya K1, masuk ke coilnya K1. Untuk ini NO nya K2 masuk ke K2. Nah, itu selesai ya untuk manualnya. Nah, sekarang autonya. Autonya ini kita centang ya. Ini ada kabel auto nih. Ini kabel auto ya. Kabel auto dia masuk ke relay nih. Saya gunakan relay ya. Relay untuk otomatisnya saya gunakan relay. Relaynya ini ada ke sini itu NC, sedangkan ke sini itu NO ya. NO. Ini kontaknya relay. Nah, ini relaynya, coilnya ya. Ini coilnya. Ini kontaknya. Jadi kalau ke sini NC, sedangkan ke sini NO. Untuk NC-nya saya masukin ya. Saya jumper ini, saya gabung ke coilnya K1 ini ya. Jadi kekunciannya K1. Kekunciannya K1 ke sini nih dari relay ini. Nah, yang NC-nya saya masukin ke K1. Yang sedangkan yang NO-nya ya, ini ada NO. Ini NO-nya ya, NO-nya relay ini ya. NO-nya relay saya masukin ke kunciannya K2 untuk otomatisnya. Jadi NC-nya masuk ke K1, sedangkan NO-nya masuk ke K2. Nah, untuk coilnya, ini saya pakai MCB ini ya, MCB 3 pasa ini. MCB 3 pasa ini MCB 3 pasa. Ini ada kabelnya ya, kabelnya sudah tersambung, ini saya centang nih. Nah, ini outputnya ini masuk ke coilnya relay, dimana dia nanti untuk otomatisnya gitu. Nah, ini kabel minnya ya, ini kabel minnya ini yang biru semua ini ya, masuk ke lampu, masuk ke ini adalah kabel minusnya. Jadi aplikasi rangkaian kontrol biasanya dia di genset ya, genset PLN juga dia pakainya kan interlock. Jadi pada waktu genset PLN nyala maka genset mati, pada waktu genset nyala maka PLN harus mati.
Nah, contohnya seperti ini. Ini anggap kalau misal hidup posisi nyala seperti ini berarti PLN lagi on ya. Nanti kalau ininya MCB-nya ini turun nih ya, ini MCB yang 3 pasanya turun, maka PLN off. Dia harus genset nyala. Untuk ACB gensetnya nyala. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan buktikan ya autonya. Kalau manualnya kita pakai tombol ya. Jadi ini manual untuk K1, ini manual untuk K2 atau di rangkaian interlock genset PLN ya. Ini untuk PLN, sedangkan yang keduanya untuk genset. Oke ya bro, jadi ini udah kita centang semua. Jadi sebenarnya rangkaian ini cukup sederhana ya, cuman kelihatannya ribet tapi sederhana ya, karena ini komponennya juga sedikit ya, hanya seperti ini. Nanti rekan-rekan bisa dicoba di rumah karena ini sederhana ya. Yang penting jangan lupa untuk dicentang. Kalau sudah nyambung kabel udah masang, maka kabelnya dicentang. Oke ya bro, jadi kita akan coba tes ya rangkaian ini yang sudah saya rakit. Kita akan tes. Ini saya anggap aplikasinya pada PLN sama genset. Jadi kalau yang K1 ini K1 ini saya anggap adalah PLN ya, lampunya indikatornya warna hijau, sedangkan K2 nya ini genset ya, saya anggap lampunya warna merah. Oke ya, ini PLN, ini genset. Ini relay otomatisnya. Jadi nanti di video yang berikutnya mungkin kita akan bahas tentang relay ya, hanya khusus relay karena relay ini sangat penting ya, sangat penting dan harus dibahas terpisah ya, karena kalau nggak terpisah susah ya. Nanti video lainnya juga nanti kita untuk rangkaian kontrolnya pakai relay ya, jadi biar lebih paham relay. Oke bro, jadi rangkaian ini sudah terangkai ya, dan ini gambarnya. Kita akan coba interlocknya ya. Ini saya colok dulu untuk incomingnya ya. Ini udah saya colok. Ini MCB-nya saya naikin ya. Ini MCB saya naikin. Nah, ini selektornya saya akan coba ke manual dulu. Nah, ini posisinya sudah manual. Nah, manual. Ini adalah K1 atau PLN ya. Kita anggap aplikasinya pada PLN genset. Ini K2 ya. Aplikasinya untuk genset. Ini untuk PLN. Kita coba yang PLN dulu ya. Kita coba untuk tes ke PLN dulu. Nah, ini saya tombol on-nya saya tekan ya. Ini kontaktornya nyala, lampu hijaunya juga nyala ini ya. Ini berarti K1 atau kalau aplikasinya kita pakai PLN ya, ini ya. Nah, kita coba matikan ya, matikan tombol untuk off-nya. Nah, ini sudah mati, ininya mati ya. Nah, kita coba yang K2 ya, K2 atau kita aplikasinya pakai genset. Apabila mati ya, PLN mati, kita pakai genset secara manual, kita tombol untuk ACB-nya ya atau MCB-nya. Nah, ini nyala ya. Jadi ini nyala. Jadi kalau pada saat genset nyala, berarti otomatis PLN tidak bisa ditekan ya. Ini saya coba tekan tombol PLN ya, atau tombol yang K1-nya, ini tidak akan nyala. Saya tekan nggak akan nyala ya. Jadi yang satunya karena ini interlock. Jadi kalau saat satu nyala, satunya akan di tombol tidak akan nyala ya. Nah, ini yang saya matiin lagi nih, yang K2-nya saya matiin, dia mati. Nah, saya coba ya lagi yang K1 ya. Ini K1-nya saya tekan, ini nyala ya. Nah, pada saat yang ini nyala juga yang satu ini tidak ditekan juga tidak akan nyala ya. Nih. Nah, kalau apabila ditekannya masih nyala berarti rangkaiannya ada yang salah ya. Ini saya nggak nyala ya. Nah, ini K1 ya, atau anggap dari PLN. Ini K2-nya ya, mati ya. Oke, ini kita off, kita coba ke auto. Nah, auto ini anggap posisinya ini nyala ya. Ini posisinya malah anggap kita PLN lagi hidup ya, lagi nyala, kita ke auto. Nah, PLN-nya nyala ya, ini ya. K1 nyala, indikator hijaunya atau indikator K2-nya atau PLN-nya juga nyala. Nah, kita coba untuk kita tripin ini kita tripin, maka dia akan pindah ke
K2 atau saat PLN mati ya, ini anggap saya matiin, maka otomatis K2 nya ya ini akan nyala gitu. Nah begitu PLN nyala ya, karena ini prioritas PLN, kita akan nyoba nyalain ya prioritas PLN, maka dia akan pindah ke K1 atau ke kontaktornya PLN. Nah ini nyala ya, jadi kalau saya nyalain dia langsung pindah ke PLN karena prioritas ya, prioritasnya PLN. Pada saat nyala berarti dia akan pindah ke PLN. Nah ini anggap mati lampu, saya coba lagi. Nah ini akan pindah ke K2 atau genset ya pada saat PLN mati. Nah ini saya nyalain lagi. Nah ini akan ke PLN lagi ya. Jadi begitu ya untuk rangkaian interlocknya. Apabila ini aplikasinya yaitu kayak tadi PLN atau genset, atau kita pakai pompa, satunya prioritas satunya cadangan, itu bisa aja ya. Jadi yang penting untuk rangkaian kontrolnya. Oke ya Brok ya, sekian dulu video dari saya ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang relay ya, karena mungkin di video berikutnya kita akan menggunakan relay untuk rangkaian kontrolnya. Nanti sebelum ke rangkaian kontrol dengan relay, kita akan bahas untuk relaynya sendiri ya, karena relay penting ya untuk rangkaian kontrol atau otomatisnya kan kita nanti pakai relay. Jadi akan kita bahas tersendiri nih untuk relaynya. Oke ya Brok, jadi rangkaian untuk interlocknya ya antara K1 sama K2 atau aplikasinya kita di genset atau PLN ini udah oke ya. Jadi udah nyala, autonya atau manualnya sudah nyala ya. Ini saya off lagi. Auto manualnya sudah oke, udah nyala. Berarti sudah selesai. Saya tegaskan lagi, kalau mau ini ya ngerakit rangkaian kontrol harus digambar dulu ya Brok ya. Oke ya Brok, sekian dulu video dari saya ya Brok ya. Terima kasih Brok.